Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 83. Orang China ini mematahkan tangan saya. Saya curiga dia teroris dan akan membahayakan keselamatan seluruh penumpang. Saya minta dia diusir dari pesawat. Orang asing berjanggut itu bangkit sambil memegang tangan kirinya yang patah dan menyeringai. Orang Tionghoa, merupakan penghinaan terhadap seluruh bangsa Tiongkok. Pramugari tidak senang dan mengutuk, "Tuan, harap jaga kata-kata Anda." Bahasa asing yang sangat menghina dari orang asing berjanggut itu juga menimbulkan ketidakpuasan penumpang lain di pesawat. Banyak orang mengkritiknya, dan beberapa orang maju untuk bersaksi bahwa orang asing berjanggut itu ingin menyerang Gu Qingyi saat dia sedang tidur. Baru saat itulah Gu Qingyi mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan alisnya, dan diam-diam merasa beruntung memiliki penjaga setia Qin Ming di sampingnya. Dengan begitu banyak orang yang bersaksi, kamu masih ingin berdalih. Dia harus dikeluarkan dari kelas bisnis. Ya, usir dia keluar, dia tidak berhak duduk di sini. Karena menghina kami orang-orang Tiongkok, dia harus dikeluarkan dari pesawat, dimasukkan ke dalam daftar hitam bandara, dan dilarang menaiki penerbangan Tiongkok apapun di masa mendatang. Palsu, sekelompok orang Tionghoa rendahan, kalian semua pantas mati. Menghasut kemarahan publik, orang asing berjanggut itu menjadi semakin kesal, dengan senyuman kejam di bibirnya, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya. Saat bertarung melawan pria berjanggut, Qin Ming jelas merasa bahwa pria lain sangat terampil dan memiliki ketangguhan seorang prajurit. Dia mungkin seorang veteran, dan orang biasa jauh dari lawannya. Melihat pihak lain mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya, Qin Ming segera menjadi waspada, siap menyerang dengan guntur untuk menaklukkan pihak lain. Saat berikutnya, pria berjanggut itu dengan terampil mengeluarkan pistol dan mengarahkan pistolnya ke kepala Qin Ming. Namun pistolnya tidak terbuat dari logam, melainkan terbuat dari gading. Saya tidak tahu bagaimana orang ini membawanya ke dalam pesawat. Kabin yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Bahkan pistol gading pun cukup menakutkan. Apalagi pria ini memiliki janggut di wajahnya dan berpenampilan penuh gangster, ia juga memiliki senyuman yang garang dan tatapan mata yang haus darah, yang membuat banyak orang ketakutan. Berdasarkan intuisinya, Qin Ming menyimpulkan bahwa tidak ada peluru di pistol gading itu dan itu hanya mainan untuk menakut-nakuti orang. Namun jika orang tersebut berani menunjukkan pistolnya di depan umum, dia akan punya alasan untuk menundukkannya. Sekelompok tikus pengecut, kenapa kamu tidak berteriak? Melihat semua penumpang diam dan menunjukkan ekspresi ketakutan, pria berjanggut itu menjadi lebih ganas dan menunjuk ke arah Qin Ming dengan ganas. Cumi-cumi palsu, dasar sampah, kamu berani mematahkan tanganku, tanganmu akan segera hancur, kalau tidak aku akan melemparkanmu ke Samudera Pasifik untuk memberi makan hiu. Qin Ming mencibir dengan sungguh-sungguh, dan saat dia hendak marah, pramugari membuka tangannya dan merentangkan dirinya di tengah, menghalangi Qin Ming dari belakang. Pak, harap tenang. Apa yang Anda lakukan sangat mengancam keselamatan penumpang. Setelah pesawat mendarat, awak pesawat berhak menyerahkan Anda ke Departemen Kehakiman setempat dan menerima persidangan hukum. Jika Anda dengan sukarela menyerahkannya pistol sekarang, kamu tidak lagi membahayakan penumpang. Aman, saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tolong pikirkan konsekuensinya. Pramugari tampak tenang dan tenang, tetapi Qin Ming, yang berdiri di belakangnya, dapat dengan jelas melihat tubuhnya sedikit gemetar. Saya warga negara Amerika. Anda tidak berhak menghakimi saya. Sebaliknya, saya berhak menghakimi Anda. Minggir. Aku hanya ingin membunuh orang Tionghoa di belakangmu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak melepaskanku, kamu akan mengalami nasib yang sama. Pria berjanggut itu telah lama mengintip ke arah Gu Qingyi, dan terangsang oleh kecantikan Gu Qingyi. Saat dia berbicara, dia melirik bola-balik ke payudara pramugari dengan mata panas lihat lebih dekat. Pramugari itu dilirik kemana-mana, tetapi dia sering menerbangkan penerbangan ini dan telah melihat semua jenis penumpang. Dia memiliki kekebalan tertentu, jadi dia mengabaikan pandangan mengganggu pria itu dan berkata dengan serius, sebagai anggota layanan di petugas penerbangan, kami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi keselamatan setiap penumpang. Bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati, saya tidak akan menyingkir. Qin Ming tidak bisa tidak mengagumi etika profesional pramugari ini. Orang-orang seperti itu adalah elit yang luar biasa tidak peduli di posisi apa mereka ditempatkan. Dia dengan lembut menyodok punggung pramugari itu dan berkata, kamu sangat berani, tapi akulah yang akan menangani teroris seperti ini. Tolong menyerah. Tidak, demi keselamatanmu, aku tidak bisa menyingkir. Segera setelah pramugari selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesosok tubuh melintas di sampingnya. Sebelum dia bisa melihat siapa orang itu, dia mendengar teriakan dari pria berjanggut dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Pistol mainan mencoba menakut-nakuti orang. Apakah kamu pikir kamu sedang bermain-main? Qin Ming sudah berdiri di samping orang asing berjanggut itu, bermain dengan pistol gading di tangannya dan berkata dengan nada menghina. Hampir tidak ada orang yang hadir dapat melihat bagaimana Qin Ming mengambil tindakan. Pria berjanggut itu sudah terjatuh. Setelah hening sejenak, tepuk tangan meriah. Qin Ming tersenyum tenang dan menyerahkan pistol gading itu kepada pramugari.
Simpanlah. Ini bukti pembunuhan teroris. Menurutku dia tidak akan bangun dalam waktu 12 jam. Adapun apakah awak pesawat harus menyerahkan pria berjanggut tersebut ke Departemen Kehakiman AS setelah turun dari pesawat atau membuangnya ke tempat sampah, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Terima kasih. Sambil memegang pistol gading, pramugari itu tertegun selama 3 atau 4 detik sebelum dia sadar. Siapa dia, begitu kuat? Terlepas dari apakah pria berjanggut itu benar-benar teroris atau bukan, Kapten tidak berani mempertaruhkan keselamatan penumpang dan bersiap untuk kembali. Gu Qingyi sedang terburu-buru untuk berangkat ke New York, dan tidak ada waktu yang terbuang. Setelah bernegosiasi dengan beberapa penumpang yang juga sedang terburu-buru, Kapten memilih untuk mundur dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Internasional John F. Kennedy di New York. Setelah masalah tersebut diselesaikan, pramugari kembali ke kabin dengan minuman dingin, berjalan langsung ke arah Qin Ming, dan berkata sambil tersenyum manis, "Tuan, terima kasih telah menundukkan para penjahat. Saya mentraktir Anda minuman dingin ini." "Sama-sama, siapa yang memintanya untuk mengganggu pacarku terlebih dahulu?" Qin Ming tersenyum, mengambil minuman dingin, mengambil cangkir lagi, dan menyerahkannya kepada Gu Qingyi. "Siapa pacarmu?" Gu Qingyi keberatan dengan tidak puas, tapi demi pelayanan baik Qin Ming, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. "Tuan, Anda sangat beruntung memiliki pacar yang cantik. Saya berharap Anda bahagia." Pramugari mengirimkan berkah yang tulus, tersenyum, dan berbalik untuk pergi. "Jangan khawatir, kami pasti akan senang." Setelah mengatakan itu, Qin Ming menoleh untuk melihat Gu Qingyi dan berkata sambil tersenyum, "Benar. Siapa pacarmu? Jangan bicara omong kosong." Gu Qingyi memutar matanya dan berkata dengan marah. "Ya, dia bukan pacar, dia tunangan." Canda Qin Ming. Mendengar ini, Gu Qingyi terdiam. Menurut apa yang dia umumkan ke publik, Qin Ming membantu meminjam 10 miliar dolar AS, dan dia harus menikah dengan Qin Ming, bukan lelucon. "Apakah kamu akan menikah begitu saja?" Gu Qingyi tidak tahu apa itu. Merasa, jika Gu Qingyi menikah dengan orang lain karena dia sangat membutuhkan modal kerja, dia pasti akan sedih, tapi sebenarnya dia sedikit senang menikahi Qin Ming seperti yang dijanjikan. Bukan nikmatnya menikah dengan orang yang kamu sukai, tapi nikmatnya tidak harus menikah dengan orang asing yang tidak kamu kenal sama sekali. Setelah dipikir-pikir lagi, Gu Qingyi mengingat kembali pengalamannya setelah bertemu kembali dengan Qin Ming, termasuk kecelakaan di taman hiburan, penculikan oleh gangster tak dikenal, baku tembak di jalan pegunungan yang diikuti oleh geng macan hitam, insiden pemukulan di pabrik, dan sekarang perilaku santai Qin Ming. 10 miliar dolar AS dipinjam hanya dengan satu panggilan telepon. Pengalaman selama periode ini bahkan lebih menarik daripada film. Semuanya berada di luar jangkauan orang biasa. Dia juga sangat merasakan bahwa ada rahasia tersembunyi di Qin Ming, yang tidak seperti yang dikatakan Qin Ming. Sangat mudah untuk dilewati seorang pelaut. Gu Qingyi memikirkan Qin Ming lagi ketika dia masih kecil, pria gemuk kecil yang tinggal di rumahnya. Dia masih samar-samar ingat bahwa mereka berdua masih muda dan bodoh, dan mereka memainkan peran sebagai istri Qin Ming ketika mereka bermain rumah. Titik. Menikah saja dengannya, lebih baik menikah dengannya daripada pengusaha yang berbau tembaga. Faktanya, Gu Qingyi tidak suka menjadi CEO dan berurusan dengan intrik di pusat perbelanjaan sepanjang hari, tetapi tidak ada cara untuk meninggalkan grup Gu yang dibangun dengan susah payah oleh kakek dan ayahnya akan malu pada kerabatnya, bahkan jika dia pergi ke perusahaan lain 100 tahun kemudian. Setelah memikirkannya, rasa kantuk menghampirinya. Gu Qingyi bersandar di kursi dan tertidur lagi tanpa menyadarinya. Dia bahkan tidak tahu kapan dia membungkuk dan bersandar di bahu Qin Ming menawan seperti wanita kecil. Setelah lebih dari 10 jam penerbangan, pesawat mendarat di Bandara Internasional John F. Kennedy. Sesuai jadwal, di China sudah malam, namun karena perbedaan waktu, di Amerika sudah pagi. "Bangun, kita turun dari pesawat." Qin Ming tidak tahan membangunkan Gu Qingyi dan mencubit hidungnya sambil bercanda. Gu Qingyi tanpa sadar mengulurkan tangan dan menamparkan tangannya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah familiar Qin Ming. Pada saat yang sama, dia menemukan Qin Ming bersandar di bahu Qin Ming dan rasa malu, "Apakah kamu di sana?" "Oke, cepat. Cepatlah, bukankah begitu, lenganku sakit karena tekananmu." Qin Ming menggerakkan bahunya, dengan sengaja tidak membuka atau mengangkat pot apapun. "Ayo pergi, kita sedang terburu-buru." Gu Qingyi pura-pura tidak mendengar, berdiri dan berjalan keluar mengikuti arus orang. Qin Ming mengikutinya dari dekat dan berbisik, "Perhatikan penampilanmu, masih ada air liur di sudut mulutmu." Mendengar ini, Gu Qingyi buru-buru menyekat sudut mulutnya, tetapi tidak ada air liur di sana. Qin Ming menipunya dan memberinya tatapan galak. Qin Ming tertawa, "Siapa yang membiarkanmu bersandar di bahuku tanpa mengucapkan terima kasih?" Gu Qingyi sangat marah hingga dia ingin menendang Qin Ming, tapi dia merasa malu di depan banyak orang, jadi dia berkata dengan marah, "Terima kasih, kamu pelit." "Aku tidak pelit. Sebaliknya, aku sangat murah hati. Aku tidak punya cukup bahu untuk diandalkan. Aku akan meminjamkanmu seluruh dadaku untuk memastikan kamu nyaman dan kokoh." Dan berkata, "Bajingan." Gu Qingyi berbisik dan mempercepat langkahnya, tiba-tiba merasa seperti pasangan yang sedang menggoda. Orang biasa bisa saja jatuh cinta dan bersenang-senang dengan orang yang disukainya, tapi baginya itu adalah sebuah kemewahan.
Semakin banyak hal yang tidak bisa Anda dapatkan, semakin Anda menginginkannya. Gu Qingyi juga memiliki mentalitas ini. Dia sangat berharap untuk menemukan perasaan cinta, dan sekarang dia tampaknya memilikinya sedikit. Bab 84. Setelah keluar dari jalur bandara, Qin Ming dan Gu Qingyi naik taksi dan langsung menuju ke kota New York. Sebelum naik pesawat, Gu Qingyi tidak memberitahu staf cabang New York bahwa dia akan datang. Dia hanya menelepon penanggung jawab, Tang Yi, dan menyuruhnya untuk tidak menggunakan dana 10 miliar untuk menyelamatkan pasar dan menunggu. Instruksinya, jadi cabang New York dia tidak tahu bahwa Gu Qingyi akan datang sendiri. Melihat dibukanya pasar saham Nasdaq, lawan mulai menekan saham perusahaan lagi. Tang Yi menelepon beberapa kali untuk menanyakan Gu Qingyi kapan dia akan mulai melakukan serangan balik. Akibatnya, panggilan telepon Gu Qingyi tidak dapat dihubungi. Tang Yi menelepon Sialan, asisten presiden, dan mendapat kabar bahwa Sialan juga tidak mengetahui keberadaan Gu Qingyi juga tidak berada di perusahaan sepanjang hari dan menghilang. Dalam satu hari, setidaknya 7 atau 8 pemuda dari keluarga kaya datang berkunjung secara langsung atau menelepon untuk menanyakan tentang pinjaman Gu Qingyi dengan syarat menikah ayah Gu Qingyi. Mereka semua datang untuk bertanya, tapi Sialan membuat alasan untuk menunda-nunda. Pada saat ini, Tuan Gu tidak mungkin bersembunyi. Apakah dia hilang? Tidak ada kecelakaan yang akan terjadi padanya, kan? Tang Yi memikirkan aspek buruknya dan menjadi semakin cemas dan gelisah. Seperti kata pepatah, senjata terbuka mudah disembunyikan, tetapi panah tersembunyi sulit untuk dicegah. Alasan mengapa Gu Qingyi menyembunyikan keberadaannya adalah karena dia tidak ingin lawannya yang tersembunyi mengetahui bahwa dia telah tiba di New York. Dan bersiap untuk serangan balik yang putus asa. Jika beritanya bocor dan lawan-lawannya waspada, rencana selanjutnya akan sulit berhasil. Kota New York, kota terbesar di Amerika Serikat, juga merupakan kota metropolitan internasional kelas dunia yang secara langsung mempengaruhi perekonomian global, keuangan, media, politik, pendidikan, hiburan dan mode. Secara khusus, Manhattan dikenal sebagai distrik keuangan dunia. Pusat. Manhattan adalah wilayah terpadat di antara 5 wilayah di New York City, dan pasar real estate-nya adalah salah satu yang termahal di dunia. 1 inci tanah lebih mahal daripada 1 inci emas. Ini adalah rumah bagi kantor pusat sebagian besar perusahaan Fortune 500, dan memiliki 2 pasar perdagangan saham terbesar di dunia, Nasdaq dan New York Stock Exchange yang terkenal juga terletak di sini. Sebuah taksi berhenti di luar villa 3 lantai di pinggiran kota New York, pintu terbuka, dan Gu Qingyi, yang membawa tas kun, dan Qin Ming, yang dengan tangan kosong, keluar. Karena mereka datang terburu-buru, mereka tidak membawa barang bawaan apapun, tentu saja mereka akan memiliki segalanya jika membawa uang yang cukup. Villa ini adalah cabang Gu Group di New York, berjarak sekitar setengah jam perjalanan dari Manhattan. Lingkungannya tenang dan lebih nyaman untuk pergi ke Manhattan untuk urusan bisnis. Bel pintu berbunyi, dan seorang pemuda berkulit putih dengan pakaian kasual, yang tampak seperti anak laki-laki besar di sebelah, membuka pintu. Ketika dia melihat Gu Qingyi, dia tertegun sejenak, kemudian bersemangat dan antusias, dan berseru dengan sedikit berlebihan, "Tuan Gu, mengapa Anda ada di sini?" Ya ampun, kejutan yang sangat besar. Kemudian, dia berbalik ke kamar dan berteriak, "Rekan-rekan, datang dan lihat, siapa yang ada di sini." Tidak lama kemudian, 6 atau 7 elit keuangan muda dengan gaya berbeda turun dari lantai 2. Karena aturan berpakaian di cabang New York tidak ketat, kebanyakan dari mereka tidak mengenakan pakaian profesional. "Tuan Gu, saya tidak menyangka Anda akan datang dan mengambil alih secara langsung. Hebat sekali." Salah satunya, mengenakan jas dan sepatu kulit, berusia sekitar 27 atau 27 tahun, seorang pria Tionghoa yang cukup sukses, adalah orangnya. Yang bertanggung jawab di sini, Tang Yi. Melihat Gu Qingyi, hati Tang Yi yang menggantung akhirnya jatuh. Ternyata ponsel Gu Qingyi dimatikan di pesawat karena keinginannya. Lebih banyak lagi, dia memimpin kerumunan dan menyambut Gu Qingyi seperti bintang yang memegang bulan. Kedatangan Gu Qingyi seperti sebuah pukulan telak bagi semua orang, memberi mereka lebih percaya diri untuk menyelamatkan pasar saham grup Gu dan mengalahkan lawan mereka dalam satu gerakan. Kantornya berada di lantai 2 villa. Berbagai layar komputer mempesona, namun tidak terlihat berantakan dan bersih serta rapi. "Tuan Gu, Anda sudah berada di pesawat lebih dari 10 jam. Apakah Anda lelah? Apakah Anda perlu istirahat?" "Tidak, saya sudah cukup istirahat di pesawat." Gu Qingyi sudah mendapatkan kembali energi yang cukup dan langsung menuju ke topik dan bertanya bagaimana situasi pasar saham perusahaan. Lawan masih secara agresif menekan saham perusahaan, dan harga saham telah jatuh. "Sejak Anda datang ke sini secara langsung, bisakah kita melawan?" Tang Yi telah pulih dari keterkejutannya saat melihat Gu Qingyi untuk pertama kalinya dan mulai bekerja mode. "Jangan khawatir, izinkan saya melihatnya dulu." Gu Qingyi duduk di depan komputer dengan tenang, dengan cermat mengamati dan menganalisis kolom utas yang membuat Qin Ming pusing. Tang Yi dan yang lainnya juga kembali ke tempat kerja masing-masing, menunggu Gu Qingyi memberi perintah agar mereka bisa memamerkan keahliannya, memukul musuh dengan keras, dan melampiaskan amarahnya.
Namun Gu Qingyi tidak menyampaikan instruksi selanjutnya, dia mengambil pena untuk menulis dan menggambar seperti seorang siswa yang menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan serius, sehingga Tang Yi dan yang lainnya tidak dapat dengan mudah mengganggunya. Setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi lagi. Melihat semua orang sibuk dan tampak siap, Qin Ming adalah satu-satunya pemalas saat dia hendak membuka pintu. Pemuda kulit putih John, yang tampak seperti anak laki-laki besar di sebelah, bangun dulu dan pergi ke bawah. Tidak lama kemudian suara John terdengar dari bawah. Tuan Qin, ada seorang wanita muda yang menyebut dirinya Isabella dan ingin bertemu dengan Anda. Kamu datang ke pintu begitu cepat. Qin Ming menunjukkan senyum masam dan ingin memberitahu John bahwa dia tidak ada di sini, tetapi John, yang baru dia kenal selama setengah jam, dikhianati. Di lobi di lantai pertama, sesosok tubuh langsing berdiri tegak dan anggun. Dia memiliki rambut pirang dan mata biru. Dia mengenakan topi matahari modis berwarna krem, gaun lengan panjang berwarna kaki, dan sarung tangan putih di tangannya dan anggun, memancarkan keanggunan bawaan. Dia datang dengan kemuliaan, seperti seorang putri di keluarga kerajaan. Berbalut rok panjang yang slim fit, sosoknya yang seksi dan cekung tidak diragukan lagi terpampang secara penuh. Wanita barat umumnya memiliki payudara yang lebih membanggakan dibandingkan wanita timur, dan hal ini sepenuhnya tercermin dari kecantikan pirangnya. Di bawah pelindungnya terdapat wajah bayi yang sangat halus, corak cerah, dan sepasang mata biru seperti permata yang menggetarkan hati. Ini bisa disebut kombinasi sempurna antara wajah bidadari dan sosok iblis. Ada dua pria kekar berjas hitam berdiri di luar pintu, jelas pengawal, satu di kiri dan satu di kanan seperti dewa pintu. Ming sayang. Saat dia melihat nama Qin Ming, semua emosi kerinduan Isabella meledak seketika. Tanpa gambaran seorang putri bangsawan, dia berlari menaiki tangga dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Ming seperti koala, lalu dia memeluk Qin Ming dan menggerogoti dengan liar, penuh semangat. Mulut John terbuka saat melihatnya, dan dia iri pada Qin Ming karena memiliki kehidupan cinta yang patut ditiru. Oke, hati-hati jangan sampai jatuh. Qin Ming menjilat bibirnya yang harum dan berkata sambil tersenyum. Isabella kemudian turun dari Qin Ming, memegang erat lengan Qin Ming, dan meringkuk di pelukannya seperti burung, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Ming, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku telah tidur lebih lama dibandingkan selama berabad-abad. Mulai hari ini, aku akan menemanimu di setiap langkah dan tidak pernah terpisah lagi. Setelah melakukan pembayaran ke cabang New York, Isabella mengirimkan seseorang untuk mencari tahu lokasi tempat pembayaran dan tidak sabar untuk terbang. Terlepas dari apakah Qin Ming ada di sini atau tidak, dia harus datang dan melihat sendiri, dan akhirnya menemukan Qin Ming. Aku berkata, leluhur kecil, jika kamu tinggal bersamaku, apa yang akan terjadi? Kata Qin Ming dengan penuh kasih sayang. Aku tidak peduli, aku akan tetap bersamamu meski langit runtuh, kata Isabella genit, dengan tatapan menyedihkan di matanya yang besar dan berair, membuat pria manapun sulit untuk menolak. Ini juga salah satu alasan mengapa Qin Ming sakit kepala. Ada gadis asing yang sangat cantik yang akan mengikutimu apapun yang terjadi. Tidak ada yang tega mengusirnya, tapi Isabella tidak bisa selalu tinggal di Qin Ming sisinya, jika tidak, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Mari kita bicarakan, ayo makan dulu. Qin Ming melihat waktu dan meminta John untuk memberitahu Gu Qingyi bahwa dia akan pergi makan bersama teman-temannya dan mungkin akan kembali lagi nanti. Sejak Gu Qingyi mengalami kecelakaan di taman hiburan dan diculik lagi, dalang yang ingin membunuhnya sepertinya berhenti mengambil tindakan. Namun Qin Ming tidak berani gegabah sama sekali, dan meminta Isabella mengirimkan 4 pengawal untuk berjaga di luar villa. Saat Isabella sedang bepergian, ada 4 mobil dan lebih dari selusin pengawal yang mengikutinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan jijik, kamu tidak perlu mengikutiku. Aku ingin hidup berdua dengan sayangku. Ya, Tuan Putri. Seorang pemimpin pengawal yang kaya dan berkuasa setuju, tetapi Qin Ming mengusir Isabella dengan mobilnya, dan sekelompok pengawal diam-diam mengikuti. Jika sesuatu terjadi pada Isabella, kepala mereka juga akan hilang. Apa yang ingin kamu makan? Tanya Qin Ming. Aku ingin memakanmu. Isabella menjilat bibir merahnya dengan gerakan gerah, matanya menari-nari. Kalimat sederhana ini juga membangkitkan kerinduan Qin Ming yang tak terekspresikan. Dia telah menjadi biksu selama setengah tahun dan tidak pernah makan daging. Siapa yang bisa menolak melihat kecantikan asing yang cantik yang secara aktif melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Qin Ming mau tidak mau mempercepat mobilnya dan langsung menuju ke hotel terdekat. Seperti kata pepatah, perpisahan yang singkat lebih baik daripada pernikahan baru, dan kapankah perpisahan yang lama lebih baik? Setelah memasuki kamar hotel dan mengunci pintu, Qin Ming dan Isabella berciuman dengan gila-gilaan, seperti kayu bakar bertemu dengan api yang berkobar setelah kemarau panjang, dan mereka di luar kendali. Setelah tiba di New York, Gu Qingyi tetap berada di depan komputer selama jam buka pasar saham, menyaksikan saham perusahaan anjlok tanpa melakukan tindakan apapun untuk melawan. Tang Yi dan yang lainnya menunggu selama 1 hari, tetapi masih tidak menerima perintah untuk melakukan serangan balik. Mereka tidak mengerti mengapa Gu Qingyi tetap berdiri diam meskipun ada sejumlah besar dana. Ketika Gu Qingyi pertama kali tiba di New York, staf cabang secara alami mengadakan jamuan makan. Setelah senja tiba, rombongan pergi ke restoran terkenal di Manhattan untuk makan malam. Dalam perjalanan,
Gu Qingyi menelepon Qin Ming dan mengetahui bahwa dia tidak akan kembali malam ini. Dia telah mendengar dari John bahwa Qin Ming pergi dengan kecantikan emas yang menakjubkan. Mengenai apa yang akan terjadi di antara mereka berdua di malam hari, sebagai orang dewasa, Lu Qingyi bisa menebaknya hanya dengan jari kakinya, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak senang karena dikhianati. Saat saya datang ke New York kali ini, saya bertanya kepadanya mengapa dia begitu aktif. Ternyata dia ada di sini untuk menjemput gadis-gadis. Setelah dipikir-pikir lagi, Gu Qingyi berpikir lagi, mengapa aku harus tidak bahagia? Bersambung.